Setelah 26 jam bertugas sebagai perawat, saya ditemukan sebuah kulkas kedua di dapur yang menyimpan lebih dari sekadar makanan. Sari mengedipkan matanya saat pintu rumahnya tertutup di belakangnya. Kelelahan luar biasa menyergapnya, namun curahan emosi membanjiri pikirannya. Keluarga itu, dengan segala suka dukanya, selalu menjadi sumber simpatinya dalam perjalanan hidup. Di dapur yang sederhana, terletak kulkas tua, namun di sudut ruangan, ada kulkas yang lebih kecil dan tidak biasa. Rasa penasaran menghampiri saat ia berjalan mendekat. Di nafsu lelahnya, Sari membuka pintu kulkas. Harapan memenuhi hatinya saat ia membayangkan makanan lezat, namun yang ia temukan adalah catatan-catatan kecil, foto-foto, dan barang-barang berharga yang mengisahkan perjalanan hidup keluarganya. Tanpa sengaja, ingatan masa kecilnya terlintas. Hari-hari ketika mereka berkumpul di meja makan, berbagi cerita dan tawa, meski makanan yang tersedia sederhana. Dulu, ibunya memasak dengan penuh cinta, sementara ayahnya bekerja keras demi menjamin pendidikan dan masa depan Sari. Semua pengorbananmu tidak sia-sia, Bu. Ayah, bisik Sari dalam hati, air mata menggenang di pelupuk mata. Di luar sana, kesehatan masyarakat kian memburuk. Sari kembali menimbang betapa masyarakat di sekitar rumahnya tidak memiliki akses medis yang layak. Di tengah semua keraguan dan ketakutannya, semangat untuk membantu tumbuh subur. Ia tahu, membuka klinik kecil di kampung adalah langkah yang benar, meski bisa menambah jarak antara dirinya dan keluarganya. Namun, konflik dengan Danu, adiknya yang merasa terabaikan, terus menghantuinya. Apa yang harus kulakukan untuk mendamaikan kita? Sari meratapi dalam pikirannya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Kulkas itu kini menjadi lambang harapan. Setiap catatan dalamnya mengingatkan Sari bahwa cinta dan dukungan keluarga akan membangun kekuatan untuk bertindak. Dengan tekad yang bulat, ia mengambil keputusan untuk melanjutkan cita-cita membantu masyarakat, mencari cara untuk mendekatkan diri dengan keluarganya, terutama Danu. Setiap langkah sepertinya semakin menantang ketika ia berhadapan dengan berbagai kritik, namun semangatnya tidak pudar. Di tengah perjalanan ini, Sari tak pernah menduga bahwa pulang satu malam ke rumah akan membawanya pada pilihan yang sulit. Kulkas itu bisa mendorongnya maju atau justru menjadi pemisah antara cinta dan keinginannya untuk memberikan yang terbaik. Jantungnya berdegup kencang. Apakah aku akan kehilangan ikatan keluarga demi tujuan ini? Pertanyaannya menggantung, siap menghantuinya lebih dalam, membawanya menuju keputusan yang akan mengubah segalanya. Segala pikiran dan harapan Sari terhimpun dalam kedamaian yang mengisi dapur. Namun, kegelisahan menghampiri, seolah membentangkan jarak antara mimpi dan kenyataan. Kulkas kecil itu seperti menyimpan lebih dari sekadar barang peninggalan. Ada rasa nostalgia yang menggoda, menyalakan api semangat dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Dengan tekad baru, Sari kembali ke rumah sakit. Di setiap langkahnya, ia merasakan keinginan untuk membantu semakin membara. Hari-harinya di rumah sakit, memperhatikan pasien, merawat mereka dengan tulus, seakan menggambarkan wajah-wajah penuh harapan. Namun di balik senyum dan ucapan terima kasih, ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, hubungan yang terengah-engah dengan Danu, adiknya. Hati Sari selalu berada di antara dua dunia. Hari itu,
saat jam istirahat tiba, Sari menemukan Danu duduk di sebuah bangku di taman rumah sakit. Wajah adiknya tampak lesu, lesak tak berbentuk. Sari menghampiri, mencoba tersenyum, tetapi Danu hanya menunduk. Di luar, angin bertiup lembut, seolah membawa bisikan kehidupan, namun ketegangan antara mereka seolah membuat semua itu terasa beku. Sari, kau lebih sering di sini daripada di rumah. Danu memecah keheningan, suaranya melankolis. Tidak ada kemarahan, hanya sebuah penyesalan yang terpendam. Aku merindukanmu. Kapan kau akan kembali? Keluarga ini butuhmu. Napak langkah Sari terasa berat. Air mata mulai mengering di pelupuknya, terbayang semua panggilan tugas yang membuatnya semakin menjauh dari rumah. Danu, aku sedang berjuang. Untuk kita semua. Aku ingin membuka klinik di kampung. Membantu orang-orang yang tidak seberuntung kita, jawabnya dengan lembut. Danu mendongak, matanya menerawang, penuh rasa marah dan kecewa. Dan apa aku, Sari? Aku pun butuh perhatianmu. Semua ini berasa seperti kau menginginkan semua orang untuk memahami maksudmu, tapi siapa yang memahami perasaanku? Keringat dingin menyelimuti tubuh Sari. Kata-kata adiknya menghujam jantungnya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin kita dapat melewati semua ini bersama. Suara Sari mulai bergetar, mengungkapkan kerinduan dan ketakutan yang tercampur dalam satu rasa yang amat dalam. Bersama? Tapi kau sudah pergi jauh, Sari. Sementara aku terjebak di bayang-bayangmu, balas Danu kesal. Danu lalu pergi meninggalkan Sari yang terhenyak, hatinya seolah remuk. Tak bisa berpikir jernih, Sari berlari mengikuti langkah Danu. Panas di pipinya menghardik rasa malu yang menyengat. Dalam diam, Sari menyadari sesuatu yang hingga kini belum ia temui. Apakah panggilan untuk membantu masyarakat lebih berharga dibandingkan ikatan dengan keluarganya? Apakah Danu benar-benar merasa ditinggalkan? Kembali ke rumah, Sari teringat kulkas kecil yang menyimpan kenangan bakal jawaban. Ia membuka pintunya lagi, catatan demi catatan yang tertempel menggambarkan harapan dan impian. Dia memejamkan mata, seakan mengingat setiap kerapihan yang pernah ada. Kini saatnya ia memilih. Antara cita-cita tingginya dan kasih sayang pada keluarganya. Ketika semua terasa harus dipilih, aku harus menyadari, cinta tidak berukuran, Sari. Nasihat dari ayahnya bergaung dingin. Jika cintanya dapat memenuhi dua jalan, apa yang seharusnya ia lakukan saat seluruh pilihan tampak terjal? Dengan semua pertanyaan di benaknya, Sari merasa tekanan emosi tak tertahankan. Sesuatu harus berubah, dan waktu tidak bisa menunggu. Jantungnya berdetak kencang, apakah momen ini akan mengubah segala sesuatu bagi mereka? Pertanyaan itu kan menghantui pikiran Sari saat ia meneruskan langkah menuju jalur tak terduga, yang penuh dengan tantangan dan harapan. Di keheningan malam, Sari duduk di tepi tempat tidurnya, batas antara harapan dan keraguan menghampiri lagi. Kulkas kecil yang menyimpan kenangan di dapurnya kini seperti menjadi batas waktu yang tak kunjung terlewati. Dalam pikirannya, ada Danu, adiknya, yang perasaannya selalu terabaikan. Tentu saja ia mencintai Danu, tetapi rasa tanggung jawab untuk membantu orang lain seakan menjadi panggilan jiwa yang tak bisa dibendung. Malam itu, Sari bertekad untuk berbicara lagi dengan Danu. Dia tidak bisa membiarkan jarak ini semakin melebar. Dengan penuh harapan, ia mengambil ponsel dan menulis pesan singkat. Danu, bisa kita bicara? Aku ingin mendengarkanmu. Kirim. Tak lama kemudian, pesan itu kembali dengan balasan singkat. Kapan saja. Sari merasa campur aduk.
Ini adalah langkah kecil, tetapi hatinya berharap ini membawa perubahan. Dia tidak ingin lagi bersembunyi di balik rutinitas pekerjaan, tidak lagi menghindar. Keesokan harinya, Sari menanti di taman rumah sakit. Udara pagi terasa segar, tetapi hatinya berdebar. Ketika Danu muncul, kerutan di dahi adiknya menunjukkan ketegangan yang masih bersisa di antara mereka. Tanpa ada kata yang terucap, mereka berdua duduk di bangku yang sama seperti sebelumnya. Sari menatap Danu dalam-dalam. Aku mengerti, kau merasa aku menjauh. Tapi sungguh, tidak ada yang lebih penting bagiku selain keluarga kita, katanya, suaranya bergetar. Aku ingin menjadikan hidup kita lebih baik, tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua orang di kampung. Danu mendengus, tetapi yang kau inginkan belum tentu yang kami butuhkan. Kami membutuhkanmu sekarang. Tidak hanya sebagai perawat, tapi juga sebagai kakak. Kehadiranmu di rumah itu berharga. Mendengar kata, berharga, Velas Kela menggelayuti dada Sari. Apakah semua pengorbanan dan impiannya hanyalah sumber rasa sakit bagi orang terdekatnya? Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia ingin merekatkan hubungan mereka, di sisi lain, ada keinginan mendalam untuk membantu yang lain. Sari meraih tangan Danu, merasa ada kehangatan tersisa di antara mereka. Maafkan aku, Danu. Jika aku bisa kembali ke rumah, aku akan melakukannya. Tapi, betapapun aku berusaha, aku tidak bisa mengabaikan kebutuhan orang-orang yang menderita. Mereka pun butuh harapan. Aku ingin percaya padamu, Sari, Danu berkata lembut, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku ingin kau juga memahami betapa pentingnya kehadiranmu di hidupku. Sejenak, hembusan angin menyapu wajah mereka. Dalam momen itu, Sari merasakan adanya persetujuan halus. Keduanya saling memahami betapa pentingnya untuk saling mendukung, tidak hanya mengutamakan impian pribadi. Kalau begitu, mari kita sama-sama merangkul mimpi kita, Danu mengusulkan. Kau berdiri di atas panggung untuk membantu orang lain, tetapi aku ingin mendampingimu di belakang layar, menjadikan keluarga kita lebih kuat. Sari merasa harapan merayap kembali dalam hatinya. Momen itu seakan mendorong mereka untuk bersama-sama membangun kembali ikatan yang sempat renggang. Namun, di balik rasa baru yang membara, Sari masih teringat pada mimpinya. Apa ia bisa menjalani dua kehidupan ini sekaligus? Saat mereka beranjak bangkit, Sari merasakannya tanggapan dari dunia luar masih mengintai. Ada tantangan baru yang menanti, dan langkah mereka harus lebih mantap dari sebelumnya. Apakah mereka akan mampu menjaga keseimbangan antara cita-cita dan keluarga? Pertanyaan ini membawa Sari ke dalam perjalanan baru yang tak tergambar di bayang matanya. Mari kita buktikan pada dunia, Danu, kata Sari penuh semangat, menatap langit yang cerah. Bahwa cinta dan harapan bisa mewujudkan perubahan. Namun saat mereka beranjak pergi, suara dari dalam dirinya berbisik, tapi yang tidak dia harapkan adalah ketidakpastian yang akan segera menguji kesetiaan mereka. Sari merasa lelah setelah 26 jam bertugas sebagai perawat, tetapi ada sesuatu yang lebih berat di dalam dirinya. Ketika ia pulang dan berjalan masuk ke dapur, matanya tertuju pada kulkas kedua yang berdiri di pojok ruangan. Kulkas itu bukan sekadar alat menyimpan makanan, melainkan sebuah simbol dari cerita yang belum tuntas. Mungkin ia bisa menyimpan lebih dari sekadar makanan di dalamnya, kenangan dan harapan tertinggal rapat-rapat di sana. Ia menghampiri kulkas itu, mengingat momen-momen saat Danu masih kecil, berlarian di dapur sambil tertawa. Rasanya seperti ada sesuatu yang tergores dalam ingatannya, sebuah kerinduan akan masa-masa sederhana ketika mereka bisa berbagi tawa tanpa beban. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana hangat itu seakan memudar. Kini,
Ditutupi oleh ketegangan dan kesalahpahaman, dengan satu tangan, Sari membuka pintu kulkas yang berisik itu. Aroma makanan lama menyambutnya, membangkitkan kenangan akan malam-malam ketika mereka memasak bersama. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada bisa berbagi resep turun-temurun lipat ganda. Tetapi, kini kulkas itu terasa seperti sebuah pengingat bahwa segalanya telah berubah. Di saat yang sama, ponselnya bergetar. Pesan dari Danu. Sari, bisa kita bicarakan tentang rencana yang kau usulkan saat itu? Aku rasa kita butuh pertemuan lebih lanjut, tulisnya. Hati Sari berdebar. Apakah ini pertanda positif atau justru beban baru di pundaknya? Ia tahu, langkah selanjutnya mungkin akan lebih sulit daripada yang dibayangkannya. Sari menarik napas dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, kepalanya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Bagaimana jika Danu berubah pikiran dan merasa semua ini salah? Bagaimana jika harapan yang dibangunnya kembali harus pupus karena ketidakpahaman yang mendalam? Namun, suara hatinya menuntutnya untuk tidak mundur. Ia tak bisa membiarkan ketakutan menghentikan niatnya untuk memperbaiki hubungan mereka. Dengan tekad yang baru, ia membalas pesan Danu, tentu, aku akan ke tempatmu. Kita bisa bicarakan semuanya. Kirim. Rasanya, seperti ada secercah cahaya baru yang mulai menembus kelamnya suasana di antara mereka. Dia sangat ingin tahu, kemana pertemuan ini akan membawa mereka. Seisi rumah seakan menatapnya, memberikan dukungan tanpa kata. Semakin ia memikirkan langkahnya, semakin besar rasa percaya diri yang merayap di jiwanya. Dengan menguatkan langkah, Sari melangkah keluar, menatap matahari yang beranjak naik menggantikan malam. Namun, saat dia ingin pergi, suara dari dalam hatinya mengingatkan, namun, apakah semua ini cukup? Apakah percakapan kecil itu akan menyelesaikan semua permasalahan? Bisping dalam hatinya berlanjut, menambah berat setiap langkah. Pertemuan itu, meski membawa harapan, juga mengundang keraguan. Apa yang sebenarnya akan mereka bicarakan? Dan apakah Sari siap untuk mendengarkan lebih dari sekadar hurt? Sebisa mungkin, ia berusaha meneruskan harapan di tengah bayang-bayang keraguan. Saya harus berani. Ini saatnya untuk perubahan, katanya pada diri sendiri, walau masih ada kekhawatiran bersemayam di dalam hati, menunggu untuk dihancurkan atau dikuatkan oleh momen itu. Ketika Sari sampai di tempat Danu, napasnya terdengar lebih berat. Dan disitulah Danu menunggu, wajahnya menggambarkan harapan bercampur kebingungan. Pertemuan ini terasa seperti momen kebenaran yang telah lama dinanti. Sari, kita perlu bicara, tetapi bukan hanya tentang rencana itu, kata Danu, suaranya getir tetapi penuh harapan. Ketika ia mendengar itu, Sari sadar, momen kebenaran telah tiba. Dengan ketegangan menggenggam hatinya, Sari bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pertanyaan menggantung di atas mereka. Akankah mereka mampu menemukan jalan kembali satu sama lain di tengah semua kerumitan? Danu, aku selalu merasa bahwa kita tak pernah benar-benar menyelesaikan apa yang terjadi di antara kita, kata Sari. Suaranya bergetar tipis. Ia mencoba menunjukkan kekuatan di dalam hatinya, tetapi rasa cemas bersembunyi di sudut-sudut pikirannya. Ya, aku tahu, jawab Danu, memberi jeda sejenak. Itulah sebabnya aku ingin kita bicara. Kita butuh kejelasan, bukan hanya tentang rencana kita, tetapi juga tentang perasaan yang kita simpan selama ini. Sari dapat merasakan ketegangan menggantung di antara mereka. Setiap kata Danu seakan menunggu balasan, dan hatinya tak sabar ingin memahami maksud sebenarnya. Danu bukanlah orang yang mudah dihadapi, dan perasaannya selama ini terjebak dalam kebingungan yang sulit dijelaskan. Tapi, apakah aku siap? Batinnya. Danu,
ada banyak yang ingin aku katakan. Tapi aku juga merasa ada hal-hal yang tak bisa diubah. Apakah kita masih bisa kembali seperti dulu? Wajah Danu berkerut, seakan dia berusaha menemukan jawaban dalam hening di antara mereka. Kadang, Sari, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi kita bisa memulai dari sini, Danu menjawab tegas. Meskipun kata-katanya sederhana, Sari merasakan bobot dari pernyataan itu. Ada semangat dalam suara Danu, harapan yang tak ingin dia lepaskan. Mereka duduk di bangku taman, suasana sekitar seolah mengikuti percakapan mereka. Burung-burung berkicau di pepohonan, dan angin lembut berhembus menghadiri percakapan hati mereka. Namun, tidak ada yang lebih menggetarkan dibandingkan melihat mata Danu menyiratkan perasaan. Sari, aku ingin kita berusaha, tapi aku perlu kau tahu bahwa ini bukanlah proses yang mudah. Ya, aku mengerti. Sari mengangguk, berusaha menahan air mata yang ingin bercucuran. Tapi aku ingin berjuang. Karena aku masih mencintaimu, meski terasa sangat rumit. Sesaat keheningan kembali menguasai keduanya. Sari merasakan jantungnya berdetak lebih kencang, seolah setiap detakan nyatanya mengharapkan harapan baru. Dia tidak ingin menggunakan masa lalu sebagai penghalang. Ia ingin menganggapnya sebagai fondasi untuk sesuatu yang baru. Kalau kita mau memperbaiki segalanya, kita harus jujur satu sama lain, Danu mengatakan, dengan keraguan terlihat di matanya. Apakah kamu masih memiliki rasa percaya kepada kita? Sari menggigit bibirnya, mencoba mempertimbangkan setiap kata. Rasanya berat untuk memutuskan. Namun, ketika mengingat momen-momen yang penuh kegembiraan di masa lalu, suatu keinginan muncul. Ya, aku percaya. Dan aku ingin mendengar semua yang kau rasakan, ujarnya, suaranya semakin kuat. Danu menghela napas, terlihat lega. Aku ingin kita saling mendengarkan. Berbicara tentang rasa sakit yang sudah lama mengendap. Tentang semua salah paham yang membuat kita jauh. Aku harap kita dapat melewati semua ini. Sari merasakan angin menjamu wajah mereka, menciptakan suasana yang intim. Dia tahu pertemuan ini bisa jadi titik balik. Tapi, di saat bersamaan, hatinya bergetar. Apakah kita akan siap menghadapi apa yang akan terungkap? Momen tersebut terasa lebih dari sekadar pembicaraan. Ia seperti membuka kotak Pandora yang menyimpan semua kekecewaan, kerinduan, dan harapan yang tertinggal. Akan tetapi mereka harus bersiap untuk apapun yang mungkin terlahir dari pertemuan ini. Danu memandangnya. Ada keberanian dan ketakutan bersatu dalam tatapan itu. Mari kita mulai. Bersama-sama. Tapi yang tidak kita harapkan, mungkin, adalah apa yang sebenarnya akan kita temukan selama perjalanan ini. Dengan kalimat itu, Sari merasakan kedalaman emosi yang baru meresap. Keduanya terjebak dalam momen tanpa kembali. Permainan dimulai, dan mereka harus memahami bahwa menemukan jalan kembali berarti berani menggali lebih dalam, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Ketika langkah demi langkah ditentukan, pertanyaan tetap menggantung, sejauh mana mereka bersedia pergi demi sebuah pemulihan yang tulus? Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ada semangat baru yang lahir di antara mereka, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini tak akan mudah. Danu mulai berbicara, suaranya pelan namun jelas. Aku teringat saat kita berjalan di tepi pantai, kita bercanda, tertawa, dan merasa tak ada yang bisa memisahkan kita. Apa yang terjadi setelah itu, membuat kita terjatuh terlalu dalam. Kenangan itu membanjiri pikiran Sari. Suara ombak, udara yang asin, dan senyuman Danu yang selalu bisa menghangatkannya. Aku merindukan itu,
ujarnya perlahan. Tapi kita terjebak dalam kesalahan, Danu. Kita terlanjur melukai satu sama lain. Danu mengangguk, matanya menyiratkan rasa sesal. Aku juga merasakannya. Awalnya, kita terlalu muda untuk memahami cinta. Dan saat kesalahpahaman mulai muncul, alih-alih bicara, kita justru memilih diam. Itulah yang membuat kita jauh. Dan seharusnya kita tidak membiarkan itu terjadi, Sari menambahkan. Satu air mata menetes dari pelupuk matanya. Tapi di sini, saat ini, aku ingin memperbaikinya. Aku tidak ingin kita kehilangan kesempatan ini. Begitupun aku, kata Danu, sambil menggenggam tangan Sari. Sentuhan itu lembut, namun penuh arti. Ada rasa saling percaya dalam momen itu, tetapi juga kekhawatiran yang tak terucapkan. Sari merasa betapa rapuhnya hubungan mereka meski ingin mengukuhkannya. Mereka terdiam sejenak, menikmati kebersamaan yang telah lama hilang. Danu terlihat berusaha keras mencari kata yang tepat. Sari, kita perlu berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Tentang rasa sakit yang mungkin masih ada. Sari merasakan hatinya bergetar. Apa yang kau maksud? Apa kau masih menyimpan sesuatu yang ingin kau ucapkan? Danu menatap Sari dengan intens. Dulu aku merasa tertekan oleh harapan. Bukan hanya harapan darimu, tetapi juga dari keluargaku. Aku seolah terjebak dalam ekspektasi yang sulit kutemukan jalannya. Dan aku tidak tahu itu, jawab Sari pelan, merasa bersalah. Aku terkadang terlalu fokus pada perasaanku sendiri dan tidak memperhatikan apa yang mengganggumu. Makanya, kita perlu saling berkomunikasi. Jangan hanya saling menebak, Danu menegaskan, suaranya berubah sedikit lebih keras. Jika terus begini, kita hanya akan berputar dalam lingkaran yang sama. Sari berpikir sejenak. Jadi, mari kita mulai dari awal, dengan semua yang ada di hati kita. Di mana kita salah dan apa yang bisa kita perbaiki. Ia tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini. Tapi bagaimana cara mengungkapkan rasa yang terpendam selama ini? Danu menatapnya lagi, lebih dalam. Sari, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Mungkin aku tidak selalu mampu menunjukkan dengan cara yang tepat, tetapi cintaku padamu tidak pernah pudar. Sari merasa hatinya meluap, seolah semua duka dan kerinduan terhapus seketika. Dia mau mengucapkan hal yang sama, tapi kata-kata terhenti di bibirnya. Aku juga mencintaimu, Danu. Meskipun perjalanan kita berliku, aku ingin kita tetap bersatu. Keduanya terdiam. Kedalaman perasaan itu membungkam segala kekhawatiran. Namun, suara burung-burung yang kembali berkicau memecah keheningan. Saat ini, di tengah kerinduan dan ketakutan, mereka merasa ada sesuatu yang baru tumbuh. Benang merah yang menghubungkan mereka semakin kuat, tetapi saat hati Sari bergetar karena harapan, sebuah suara dalam benaknya mengguncang ketenangan. Tapi apakah kita benar-benar siap untuk segala konsekuensi yang muncul akibat pengakuan ini? Danu melihat ke arah Sari, menanti jawaban yang mungkin akan berubah segalanya. Ada raut serius di wajahnya yang menunjukkan bahwa langkah berikutnya tak akan sederhana. Keduanya tahu, kini mereka harus menghadapi kebenaran yang lebih dalam, yang mungkin tak terduga. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Danu terus menatap Sari, matanya dalam dan penuh harapan, tetapi ada sedikit kecemasan di sana. Sari merasakan ketegangan itu, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata yang terucap. Ia mengalihkan pandangannya ke tanah, mengingat semua hal yang mereka lalui. Hatinya berdesir, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan. Kita sudah melalui banyak hal, Danu mulai,
Suaranya tergetar. Tapi, apakah kita bisa mengabaikan semua rasa sakit itu dan membangun kembali apa yang hilang? Sudah lama Sari tidak merasa sedekat ini dengan Danu. Namun, pertanyaan itu seperti badai yang mendekat. Hatinya bergetar, dan ia tahu bahwa untuk bangkit, mereka harus menghadapi semua masa lalu yang menyakitkan itu. Aku ingin berusaha, Danu. Tapi kita harus jujur tentang semuanya. Jujur, Danu mengulangi, terdengar seperti mantra. Ia melepaskan tangannya dari genggaman Sari, seolah memberi jarak agar bisa melihat lebih jelas. Lihat, kita tidak bisa terus-menerus menyembunyikan hal-hal yang menyakitkan. Aku masih merasakan ketidakadilan ketika semua kesalahan itu terjadi. Aku merasa ditinggalkan. Sari menggigit bibirnya, rasa sakit itu menyengat. Aku tahu, dan aku minta maaf. Kita berdua seharusnya bertanggung jawab, bukan saling menuduh. Memang, Danu menjawab, suaranya lembut. Tapi kita harus menerima bahwa ada bagian dari diriku yang sudah terluka parah. Dan itu tidak mudah untuk diperbaiki. Sari mengangguk. Mungkin kita bisa mulai dari hal kecil. Cobalah untuk saling mendengarkan, seperti waktu itu di pantai. Kita harus memberi ruang satu sama lain untuk berbicara tanpa merasa disalahkan. Danu tersenyum lembut, senyum yang pernah membuat Sari merasa hangat. Aku rindu saat-saat itu. Begitu juga aku, Sari menjawab, air matanya kembali mengalir. Namun, kali ini bukan karena kesedihan. Semangat baru menjalar di dalamnya, meskipun keraguan masih mengganjal. Mereka mulai berbicara tentang semua kenangan indah, tertawa seperti saat mereka masih remaja. Sari merasakan beban di hatinya mulai berkurang. Namun, seberkas ketakutan tak bisa dihilangkan sepenuhnya. Takut bahwa semua ini mungkin hanya ilusi, Sari menatap mata Danu dalam-dalam. Danu, apa yang akan terjadi jika kita kembali tersakiti? Jika semua ini tidak berhasil? Hasil bukan yang terpenting, Danu menjawab tegas. Prosesnya. Kita harus berani mencoba, meskipun bisa jadi berakhir dengan luka lagi. Mungkin kali ini, kita akan lebih kuat. Sari terdiam, berpikir sejenak. Kata-kata Danu mencerminkan harapan. Mereka kembali ke awal, mencoba membangun jembatan dari puing-puing masa lalu. Namun, di balik semua janji dan komitmen, seberkas rasa takut mengintai. Bila mereka terjatuh lagi, akankah mereka memiliki kekuatan untuk bangkit? Hampir setiap detik terasa berharga. Keputusan harus diambil. Dengan pelan, Sari mengulurkan tangan, menggenggam tangan Danu lagi. Mari kita coba sekali lagi, dengan lebih baik. Tanpa menyembunyikan rasa, tanpa harapan palsu. Danu mengangguk, wajahnya penuh komitmen. Namun, saat mereka saling menatap, Sari merasakan detak jantungnya kencang. Semua ketakutan, harapan, dan cinta bercampur menjadi satu. Apa yang akan mereka lakukan ketika kenyataan ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan? Akankah mereka siap menghadapi semua itu bersama? Sari merasakan detak jantungnya yang berpacu ketika jari jemarinya bergetar di tangan Danu. Keraguan tak kunjung sirna, tapi ada angin segar yang menyelimuti harapan baru. Mereka berdua beringsut, merebut kembali kedekatan yang sempat hilang. Di mereka, ada semangat untuk melangkah ke depan meskipun bayang-bayang masa lalu menggoda untuk kembali. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil, kata Sari, berusaha meyakinkan diri sendiri. Mungkin kita bisa merencanakan sesuatu? Seminggu sekali? Hari yang khusus untuk kita berdua? Danu mengangguk, seulas senyum mulai mengembang di wajahnya. Itu ide yang bagus.
kita bisa melakukan aktivitas yang kita nikmati, kembali menemukan kebahagiaan yang pernah kita miliki. Sari membayangkan semua momen berharga yang bisa mereka ciptakan. Tawa, canda, dan mungkin kesedihan yang datang sekaligus, semuanya tak mungkin diabaikan. Setiap emosi adalah perjalanan yang harus mereka jalani bersama. Tapi ada satu hal yang perlu kita bicarakan. Danu memulai, suaranya kembali serius. Aku merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan antara kita. Sari menahan napas. Rasa takut mulai menggelayuti otaknya. Apa maksudmu? Aku merasa kita belum sepenuhnya mengatasi masalah yang mengakibatkan kita terpisah. Kita harus bicarakan semuanya, bukan hanya yang baik-baik saja, jelas Danu, sorot matanya tajam namun lembut. Aku ingin tahu apa yang kamu rasa ketika kita berpisah. Sari merasa terjepit antara keinginan untuk membuka diri dan ketakutan akan ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Itu sulit, Danu. Rasanya seperti membuka luka yang belum sembuh. Penting untuk memahami di mana kita salah, Sari. Jika tidak, kita hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Danu berargumen, nada suaranya seperti petir menggelegar, menembus keheningan mereka, air mata hangat mengalir di pipi Sari. Ia merasa terjebak antara harapan dan rasa sakit. Saat kita berpisah, aku merasa hancur. Bagian dari diriku seolah hilang, dan aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Dari situ aku juga belajar. Perpisahan itu merobek hati kita, tapi di saat yang sama, membuat kita lebih memahami apa arti cinta yang sebenarnya. Danu menjawab, mengingat kembali semua detik-detik kelam. Mereka terdiam, saling menatap. Kesedihan bercampur harapan menggema di antara mereka, menciptakan ketegangan yang menyesakkan. Sari merasakan bahwa inilah saatnya. Mereka harus berbicara tentang masa lalu, tentang apa yang menyakiti mereka, dan tentang harapan yang tersisa. Aku ingin kamu tahu, Danu. Setiap hari tanpa dirimu sangat berarti. Namun, itu juga menyakitkan. Kita bisa melakukan hal-hal yang baru, tapi kita juga perlu menghadapi masa lalu. Jika kita tidak jujur, semua ini hanya akan sia-sia, ucap Sari dengan suara bergetar. Danu mengangguk sambil menyeka air mata dari pipinya. Aku tidak ingin kita kembali terpuruk. Kita harus sepakat untuk tidak menyakiti satu sama lain lebih banyak lagi. Harapan baru berkilau di antara janji-janji itu, memancarkan cahaya ke depan. Mereka mulai membicarakan hal-hal yang jelas dan sulit, mendengarkan satu sama lain, melepaskan segala yang terpendam. Namun, di satu sudut pikiran mereka masing-masing, ada suara yang mengingatkan, bagaimanapun juga, perjalanan ini belum sepenuhnya aman. Ada satu hal yang menggangguku, kata Sari, tak bisa menahan diri. Dari semua ini, apa yang paling kamu takutkan? Takut semuanya akan hancur sekali lagi, jawab Sari terbata. Suaranya penuh kerentanan, seolah mengungkapkan bagian terdalam dari hatinya. Apa yang terjadi jika semua ini gagal? Danu menggenggam tangan Sari lebih erat, menyalurkan keberanian dan keteguhan. Sebelum kita menggali lebih dalam, kita harus berjanji akan menghadapi apapun yang datang bersama-sama. Semua harapan itu kembali berlarian dalam benak Sari. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi kenyataan tak terduga yang mungkin datang? Diri mereka terpecah, berpadu dalam kecemasan dan harapan. Dengan langkah pasti, Sari melanjutkan, mari kita buat janji, dan apapun yang terjadi, kita akan saling mendukung. Hati mereka bergetar, sebuah ikatan yang kembali terjalin. Kini, dengan setiap detak jantung, terdapat pertanyaan yang menggantung. Akankah mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang? Ketika Danu mengangguk dan mengucapkan janji itu,
sebuah kehangatan menyelimuti Sari. Dia bisa merasakan harapan yang tumbuh meski di antara bubungan dinding perasaannya yang retak. Dengan hati bergetar dan mata berbinar, dia merasakan sesuatu yang telah hilang, perasaan ingin saling berjuang lagi. Di tengah kebisingan suara lampu neon yang berdetak di kafe kecil tempat mereka berada, Sari berusaha menarik napas dalam. Kaos kakinya, yang kebetulan penuh corak lucu, tiba-tiba seolah menjadi sumber kepercayaan diri. Ia merasa bodoh, terpaksa menertawakan diri, namun di saat yang sama, itu membuatnya lebih berani berbicara. Kalau semua berjalan baik-baik saja, hal yang sederhana saja, mungkin kita bisa jalani hal-hal yang lebih besar, Sari mengusulkan dengan suara lembut. Seperti merencanakan liburan? Atau kelas memasak bersama? Danu tersenyum, tapi ada keraguan di matanya. Tapi kita juga harus ingat, kita tidak bisa hanya fokus pada kebahagiaan tanpa menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Dia bergerak sedikit lebih dekat, menggenggam tangan Sari lebih dalam. Kita harus melangkah bersama melalui semuanya. Kembali, Sari merasakan pantulan rasa sakit dari kenangan masa lalu. Namun, dia berusaha menepis bayang-bayang itu jauh-jauh. Apa yang mereka bangun sekarang harus lebih kuat dari sebelumnya. Suara Danu yang menenangkan seakan membimbing rasa takutnya. Baiklah, Sari menyetujui, akan ada saatnya untuk bicara lebih banyak tentang itu. Momen keheningan itu mengalir, terlebih ketika Sari merasakan jari Danu yang lembut mengusap tangannya. Perlahan, bayangan-bayangan lama mulai memudar. Dia ingin merasakannya, momen kebersamaan yang sederhana ini, yang bisa menjadi awal dari segalanya, bukan akhir. Seolah mendengar pikirannya, Danu memecah keheningan, mungkin kita bisa mulai besok? Sehari penuh kita bisa lakukan apapun yang kita inginkan. Matanya bersinar penuh semangat. Terpikirkah itu terlalu cepat? Namun, Sari merasa jantungnya berdebar. Dia mengangguk penuh antusias. Iya, pasti. Kita bisa ke pantai, berjemur dan bersenang-senang. Lalu kita bisa melihat matahari terbenam bersama. Danu melirik jam tangannya, lalu tersenyum. Sepertinya kita berpikir di jalur yang sama. Aku bisa mendengar suara ombak yang menyapa, namun saat kepastian mulai merasuk, bayangan masa lalu tiba-tiba datang kembali. Hati Sari bergetar, ada pertanyaan yang kembali mengusik. Dia harus bertanya, meski itu mungkin menyakitkan. Tapi, Danu, apa yang akan kita lakukan ketika semua ini terasa berat lagi? Apakah harapan yang kita bangun bisa bertahan? Danu menghela napas panjang, merefleksikan perkataan Sari. Kita akan kembali ke sini. Di titik ini, kita sudah berjanji untuk tidak menghindar. Kita tidak perlu selalu sempurna, tapi kita bisa berbicara tentang ketakutan itu. Satu langkah dalam satu waktu. Pijakan Sari terasa lebih kuat mendengar kata-katanya. Ada jaminan dalam kejujuran itu, sebuah tawaran untuk tidak merangkak kembali ke kegelapan. Namun dalam hatinya, terdapat satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah mereka benar-benar bisa menghadapi gelembung-gelembung masalah tanpa saling menyakiti satu sama lain? Ketika mereka memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan, pintu kafe terbuka dan seorang pelayan berjalan mendekat, membawa 2 cangkir kopi. Aroma hangat dari biji kopi menyebar, meresap dalam udara. Ini pesanan dari Anda, ucap pelayan, menaruh cangkir di depan mereka. Detak jantung kembali berpacu saat masing-masing menatap cangkir itu. Disinilah mereka, berusaha membangun kembali semua yang hilang. Dan tanpa disadari, gelombang rasa ketegangan beraih di dalam hati. Apakah keinginan akan kebahagiaan membawa mereka ke arah yang lebih baik? Mereka harus siap menghadapi segala konsekuensi dari pilihan yang ada. Akan tetapi, tanpa disangka,
sebuah ponsel bergetar di meja. Danu memeriksa, dan ekspresinya berubah datar, lalu wajahnya membeku. Sari termenung, terbayang rasa cemas yang tak terlukiskan. Danu, ada apa? Danu menatap layar ponsel dan wajahnya tampak pucat. Saatnya untuk memilih, Sari, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Hatinya bergetar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Di ruang hampa antara harapan dan ketakutan, Danu menatap Sari dengan tatapan yang kini menyiratkan sebuah keputusan berat. Sari merasakan serangan gelombang cemas menyerang jantungnya, berdegup dalam irama yang lebih cepat. Apa maksudmu? Suaranya bergetar, menggambarkan ketidakpastian yang menyelimuti mereka. Danu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, ada sesuatu yang muncul di pekerjaanku. Ini bisa menjadi peluang besar, dan aku harus memutuskan segera. Namun, ini akan membawaku jauh dari sini, dari kita. Setiap kata yang diucapkan Danu seperti menancapkan jarum tajam di hati Sari. Berarti kau akan pergi? Tanya Sari, berusaha menahan air mata. Kita baru mulai menyusun kembali semuanya, Danu. Rasa sakit itu membuatnya hampir tak bisa bernafas, menyaksikan harapan yang baru saja terlahir terancam musnah. Danu menundukkan kepala, merasakan berat keputusan yang tak bisa dijelaskan. Ini keputusan yang sulit. Tapi aku tahu, jika kuambil kesempatan ini, aku bisa membantu lebih banyak orang. Seperti apa yang kau inginkan, Sari, tapi untuk impian kita, aku harus berjuang sendiri. Hati Sari berdegup kencang. Ia ingin mendukung keputusan Danu, tetapi rasa egois merayap masuk, menuntutnya untuk memperjuangkan diri mereka. Tapi kenapa harus pergi? Kita bisa melakukan ini bersama. Ingat rencana di pantai? Kita bisa melakukannya. Jeritan kecil dalam dirinya berusaha meraih perhatian Danu. Danu mengangkat wajahnya, tidak berani beradu pandang dengan Sari. Tapi dengan apa yang mengganggu kita, apakah itu yang benar-benar kita inginkan? Suara Danu melemah, menyiratkan keputusannya yang bulat. Mungkin kita butuh jarak untuk melihat lebih jelas. Sari merasa retakan di antara mereka semakin lebar. Seolah dinding telah dibangun kembali, hanya saja kali ini dilapisi rasa sakit. Ia tidak ingin kehilangan Danu sekali lagi. Namun, satu hal tersisa, kejujuran. Jadi, apa kau ingin kita berhenti sebelum memulai lagi? Aku tidak bisa menerima itu. Suaranya melangit, penuh dengan rasa putus asa. Danu terdiam, berperang dengan pikirannya sendiri. Aku perlu waktu untuk berpikir. Biarkan aku mencari apa yang benar-benar ku mau. Dan aku juga berharap untuk menemukan jawabanku. Mungkin ini saatnya kita memberi ruang satu sama lain. Air mata mengalir di pipi Danu, menambah derita yang dialami Sari. Jangan lakukan ini, Danu. Jangan buat aku merasakan kehilangan lagi, Sari memohon, namun suara hatinya tampak tak berdaya. Danu menggelengkan kepala, berusaha meminta maaf dengan tatapannya. Kegundahan merajai suasana ketika pelayan datang mengantarkan pesanan lain. Dalam keheningan yang canggung, aroma kopi hangat perlahan membangunkan Sari dari kepedihan ini. Ia menyadari satu hal, mereka berdua harus berjuang untuk mimpi masing-masing, meski dalam cara yang berbeda. Dengan langkah berat, Sari meraih cangkirnya, dan mengingat kembali akan kulkas di dapur yang menyimpan kenangan. Danu, meski kita terpisah, aku ingin kau tahu, aku akan selalu mendukungmu, apapun keputusan yang kau ambil. Ini bukan akhir. Ucapan itu meluncur dari bibir Sari, hatinya berusaha tangguh menghadapi segala kemungkinan. Danu menatap Sari, penuh pengertian,
tetapi mereka tahu selangkah lagi akan membawa mereka ke nafsu yang tak terduga. Di luar, suasana tenang, tetapi di dalam batin keduanya, badai sedang bertiup kencang. Kesadaran akan kehilangan menyelimuti ketidakpastian. Namun, ada harapan tersisa akan ada waktu di mana mereka bisa kembali. Dengan ini, mereka berdua berjanji untuk selalu menjaga jalan menuju satu sama lain. Suatu hari, kita akan mendengar deru ombak memanggil kita kembali, meski jauh terpisah, kata Sari dengan mimik bertekad. Danu mengangguk, walau ketakutan meradangi wajahnya. Kita akan mencoba, Sari, kemanapun badai ini membawa kita. Saat Danu berdiri dan melangkah pergi, Sari merasakan sebersit harapan menyelinap. Sepanjang jalinan masa lalu, mereka telah membangun sebuah ikatan yang mungkin tak akan terputus. Bayang-bayang masa depan kini tak lagi menakutkan. Sari tahu bahwa dengan cinta sebagai pengukuh, mereka akan berjuang, entah jauhnya kemanapun jalan menuntun, dan dengan itulah, saat kulkas kecil di sudut dapur bergetar dengan kenangan mereka berdua melangkah menuju masa depan yang belum dituliskan. Kini saatnya untuk mendukung satu sama lain, meski dunia memilih memisahkan. Ada harapan di tengah kegelapan. Jika kalian merasakan emosi ini, saatnya bagi kalian untuk mengambil tindakan. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Mari kita bangkit bersama.